wallahu a'lam bishawab nih ya. Kalau kita bicara masalah mimpi ini kayaknya kakeknya ini ngerasa dirinya bener banget nih ya. Karena memang kayaknya real banget gitu. Tapi kita bicara masalah benar atau enggaknya kita juga nggak tahu. Yang penting saat ini kita masih terus ikhtiar untuk melawan corona ini buat jamaah yang ada di rumah. Yang jelas kita harus tetap menjaga kebersihan kita, mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Nah tapi ngomongin masalah mimpi nih Ustadz Syam nih. Wah Ustadz Syam lagi betulin kuku tadi kayaknya. Lagi bersihin kuku. Lagi mikirin mimpinya tadi. Lagi mikirin mimpinya. Kalau Bener beneran nggak nih? ada. Ya pertanyaannya, ada orang yang suka bercerita bohong mengenai mimpi. Seolah-olah dia pernah bermimpi dan tidak pernah ada juga yang mungkin salah menafsirkan mimpi. Atau mungkin ada juga yang pernah salah menafsirkan mimpi. Nah ini bagaimana hukumannya? Katanya yang saya pernah dengar, hukumannya itu begitu berat di akhirat nantinya. Makanya nggak boleh sembarangan menakwilkan mimpi atau menafsirkan mimpi. Apakah seperti itu penjelasannya? Mohon izin, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku kembali Ustaz AR, Ustaz Maulana dan Mas Fadli. Masya Allah ternyata kami tidak mengatakan bahwa yang dikatakan tadi Bapak adalah sesuatu kebohongan. Bisa jadi itu adalah suatu kebenaran yang beliau bermimpi. Yang diragukan adalah apakah mimpi beliau itu obatnya itu cocok untuk semua orang. Ya bisa jadi mimpinya adalah obat yang cocok untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi belum tentu cocok untuk pandemi tapi mungkin cocok untuk corona. Jadi subhanallah ketika seseorang berbohong tentang mimpinya, maka Rasulullah SAW mengancam bahwa ternyata mimpi yang tidak dia dapatkan, lalu dia mengatakan dia bermimpi tersebut itu adalah bagian daripada dusta yang terbesar, ya. Kemudian dusta yang terbesar ini berarti hukumannya juga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdusta, kenapa kok bisa berbohong tentang mimpi itu dianggap dusta yang paling besar dibandingkan kan lebih berbahaya bohong langsung gitu. Bohong di kehidupan nyata tuh lebih berbahaya daripada bohong tentang mimpi. Padahal ternyata Imam At-Tabari mengatakan ternyata bohong tentang mimpi itu lebih berat daripada bohong kenyataan. Kenapa? Karena kalau bohong tentang mimpi itu mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Kenapa mengatasnamakan Allah? Karena mengatakan bahwa mimpi itu kan datangnya dari Allah. Allah yang mengatur, otoritatif gitu. Di dalam seseorang ketika bermimpi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Berarti dia mengatasnamakan, saya bermimpi, saya melihat bahwasanya kamu berada di dalam surga. Kamu berada di taman yang sangat indah. Kamu begini, begini, begini. Berarti dia mengatasnamakan Allah. Allah yang ngasih tahu saya ini, saya ngasih tahu ke kamu. Padahal dia berbohong. Berarti dia berbohong atas nama Allah. Itulah kenapa berat hukumannya bagi orang yang bermimpi lalu tidak bermimpi lalu dia mengatakan dia bermimpi. Karena itu adalah kebohongan besar yang mengatasnamakan Allah. Karena kalau mau ditanya bahwasanya mana sih yang lebih real, kehidupan nyata atau kehidupan mimpi? Ternyata bisa dikatakan bahwa ketika orang bermimpi itu adalah sesuatu yang lebih real. Kenapa? Karena tidak ada kendali di sana. Itu hak Allah Subhanahu wa taala mengendalikan diri seseorang ketika dia bermimpi. Kita tidak bisa mengatur saya berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini. Maka bagi orang-orang yang beriman itu tidurnya, mimpinya itu adalah lebih real daripada kehidupan nyatanya. Karena kehidupan nyatanya dia masih bisa pakai nafsu. Ketika saya punya kepentingan kepada seorang pejabat misalnya, saya bisa peres di depannya. Ketika saya misalnya membutuhkan ini, saya bisa datang ke sini. Tapi ketika mimpi, kita tidak punya kendali di dalamnya. Maka dikatakan dunia ini bagaikan orang yang namanya tertidur. Kapan dia terbangun? Ketika dia nanti sudah berada di akhirat. Kenapa? Itu juga ilustrasi bahwasanya ketika seseorang bermimpi, bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengontrol dirinya. Dia tidak punya hak apa-apa untuk mengontrol dirinya. Nggak pernah kita bisa atur, saya malam ini mau mimpi berada di sini deh. Saya malam ini mau bermimpi di sini deh. Nggak bisa, Allah yang mengatur semuanya. Maka dikatakan itu adalah real life. Atau kehidupan yang sebenar-benarnya, yang otoritatif, yang tidak bisa manusia mengaturnya. Maka jangan pernah berbohong atas nama mimpi, karena berbohong atas nama mimpi sama dengan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis hukumannya itu bagaikan disuruh menyatukan 2 biji gandum yang mustahil. Jadi di akhirat nanti itu disuruh coba satukan 2 biji gandum, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi. Nauzubillah. Jadi jangan sembarangan ya menafsirkan mimpi atau mungkin juga bercerita tentang mimpi yang sebenarnya itu tidak terjadi. Betul. Nah ini Masya Allah nih sekarang kita mau coba lanjut.